Mute, Pak Presi. Oh, Pak Gregorius kita lempar. Ya, Pak. Kamu. Ya, sudah lewat 15 menit. Baru kita berempat. Ada yang boleh menghubungi yang lain? Pak Presi ada. Kalau yang minta izin di sini, Yudhistira karena mau sembahyang. Oh, yang Islam. Terlambat. Hendra David. Kak Tia juga tadi sudah minta izin antar anak. Oke, baik. Kakak-kakak, jadi kita pergunakan waktu yang ada. Saat ini kita akan mulai. Dan walaupun kita baru berempat di ruang ini, kita akan mulai. Nanti yang lain menyusul. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kakak-kakak, jadi saat ini kita masuk pada modul 1.2. Ya. So, kelihatan.
Boleh aktifkan semua tuh speaker. Kak Gregorius, Kak Noldi juga boleh aktifkan speaker. Nanti sebentar kalau ada feedback, boleh dimatikan. Ya, jadi dalam sesi pada saat ini kita masuk pada modul 1.2, yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Ya. Ini adalah kesepakatan kita bersama. Ya. Jadi dalam sesi ini tujuannya yaitu tujuan luas yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik serta efektif, bermakna, menyenangkan dan refleksif. Dan dalam capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis kekuatan atau asset based untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Ya, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu. Kakak-kakak, apa sudah mempelajari tentang modul yang kita akan 1.2 ini, pemanfaatan aset based atau berbasis thinking? So, mulai baca-baca. Ya, sudah sebagian. Oh ya, oke. Jadi ada kuis dadakan ini. Jadi kalau menurut Kak Fresi, aset berapa aset yang ada? Peralatan yang digunakan, Ya. aset yang digunakan ya lapang, seperti lapangan, Ya, atau bola, voli, sepak bola. itu yang ada di itu termasuk pada aset fisik. Jadi ada berapa aset? 3 mungkin. Berapa? 3 kah? 3 atau coba? Berarti belum baca baik-baik itu modul. Iya. Ada aset apa? Fisik, Ataupun modal utama. Ada peralatan, 4 mungkin. Karena aset dari peserta didik itu sendiri, aset lingkungan sekolah, aset di sekitar lingkungan sekolah. Ya, itu masuk dalam bagian-bagian aset. Kalau kakak-kakak sudah baca aset itu ataupun modal utama, itu ada aset manusia. So baca itu. Oh ya, yuk. Tak ingat. Ada berapa? Aset lingkungan masyarakat. Ada berapa dulu? Ada berapa? Kak Noldi. Aset masyarakat, aset Nah, 3 kali ya. berarti memang belum buka modul ini. Belum paham, belum memaknai. Coba dia Jadi- isi mulai terbayang Ya. sih sebenarnya. Aset memanfaatkan lingkungan masyarakat. Ya. Baru Itu aset itu apa ya? itu masuk dalam aset. Kelebihan Kang, Kalau lingkungan itu masuk aset sosial. Iyo aset sosial. Aduh, Ya. Sosial Jadi budaya. diingatkan kembali bahwa aset yang ada 7, yaitu
Yang pertama manusia, yang kedua yaitu aset sosial, yang ketiga atau aset ataupun modal. Jadi modal. Sosial budaya, Kak. Ya, Sosial sosial budaya. budaya, sosial, agama dan budaya, Oh, ada itu. aset politik, ada aset fisik, lingkungan dan atau alam, dan finansial. Jadi ada 7. Ada Oh. 7 aset. Kalau misalnya apa, ada di modul situ, tapi memang kakak-kakak belum buka dan belum dibaca. Kalau guru penggerak itu mungkin so lewat ini. Ada yang guru penggerak di sini? Itu nulis tuh. Nyana, no. Atau yang Ditolak sementara tulang. ikut, yang sementara ikut. Ya. Jadi Bendix. kalau bicara yang pertama itu aset manusia, jadi itu ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, tata usaha, dan lain sebagainya. Karena sebentar kita akan berdiskusi mengenai aset. Kemudian aset sosial, jadi lingkungan masyarakat. Masyarakat. Selanjutnya politik, pemerintah yang menunjang, dinas, agama, aset fisik situ yang sudah disampaikan oleh Kak Gregorius yaitu lapangan. Fresi. Oh ya, Fresi, Kak Fresi. Kelas yang berbentuk fisik. Lapangan voli, basket, sepak bola. Kemudian lingkungan. Jadi lingkungan di mana kita ada. Sekolah di mana kita tinggal. Ya. Kemudian finansial. Nah, kalau finansial itu yang bagaimana? Aset finansial. Ya. Jadi ini bicara apa kalau finansial? Berarti bicara keuangan ini. Ya, berarti kalau di sekolah apa-apa? Mesti Dana bos. bicara dana bos ini. Ya, ada dana bos. Ya, Sandri izin. Oi, Ada juga kalau finansial itu kinerja, bos kinerja, kalau ada bos kinerja. boleh Kak, boleh Bang. Kemudian Belum terbuka. hasil daripada orang tua. Jadi ada kantin atau apa sebagainya. Dorong ke pakai celana apa? Nung mesti cerita martamu mau bilang masih masuk Oh, iya. Tadi tangga situ Iya. Kak Noli boleh saya mute dulu. Ya, Izin sebentar ada keperluan sedikit. ya. Nah, selamat bergabung Kak David dan Kak Nedi. Masuk. Bendix. Bendix sudah tadi. Cuma tidak sempat disapa tadi. Jadi orang semula ini. Selanjutnya ini tujuan capaian umum modul. Itu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset, kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, capaian pembelajaran khusus modul ini, yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan dapat mendapat sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Selanjutnya ada agenda ini kita pembukaan, cuma tadi sudah agak telat.
kesan terhadap ini adalah agenda kita untuk hari ini. Ya, sekarang eh, apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking atau pendekatan berbasis kekuatan? Ya, hal ini kita boleh tulis di kolom chat bagaimana apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking atau pendekatan aset kekuatan. Ya, ini boleh kakak-kakak tulis di kolom chat. Apa-apa pengalaman yang kakak-kakak ketahui tentang asset based thinking. Boleh jadi saat ini menulis di kolom chat. Yang sudah kakak-kakak pelajari di modul. Ada suara, Kak. Sorry, datang. Ya, sorry. Jadi, menurut Kak Fresi, ini memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Nah, menurut Kak Fresi yang sumber daya yang bagaimana? Kak Fresi, data unmute. Memaksimalkan peralatan yang ada di sekolah. Ya, berarti eh, apa adanya kalau ada alat itu tetap kita maksimalkan untuk pembelajaran. Ya, Iya, gitu kan? Ya. iya. Ya, di sini kalau untuk Kak David memahami dan mendayagunakan hal-hal positif yang ada di sekitar dalam kehidupan. Ya. Yang kira-kira Kak David itu yang bagaimana? Ya, terima kasih. Mungkin kalau secara umum ya dalam kehidupan sehari-hari kita ada hal-hal yang tentunya positif yang ada di sekitar kita yang boleh kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau secara spesifik kita sebagai
pendidik di sekolah, terlebih khusus kita juga sebagai guru PJOK, hampir sama dengan Kak Fresi tadi, yaitu kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas ataupun sarana-sarana yang bukan cuma di sekolah, tapi di sekitaran sekolah. Jadi bukan cuma di dalam lingkungan sekolah, mungkin ada aset-aset di lingkungan, di seputaran lingkungan sekolah yang boleh kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Kira-kira Ya. seperti itu. Terima kasih. Nah, jadi memanfaatkan aset lingkungan. Jadi bukan cuma dari yang di sekolah. Misalnya kalau ada lapangan sepak bola di kelurahan, orang boleh pergunakan, atau lapangan bulu tangkis di mana kita boleh pergunakan. Bukan hanya fasilitas yang ada di sekolah. Selanjutnya Kak Gregorius di sini suatu usaha untuk mengelola aset yang ada, berfokus pada kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh seorang guru atau sumber daya lainnya. Ya, yang Kak Fresi boleh lebih menjelaskan itu yang Kak Gregorius yang bagaimana misalnya yang berfokus, yang berusaha untuk mengelola aset. Oh iya, maksud saya di sini adalah seorang guru olahraga atau PJOK itu tentu saja harus kekuatan atau kelebihan yang ada padanya, dan sebenarnya di sini ada kerjasama dengan orang lain atau sumber lain, Ya, misalnya sumber orang tua atau bahkan pihak sekolah, guru, teman sejawat, ya. untuk mengelola ini supaya bisa menjadi hal yang positif untuk diterapkan dalam pengelolaan pembelajaran PJOK di sekolah. Ya. Berarti sudah terkait dengan aset sosial. Oh ya, sudah. Kita sudah rangkum, kita cuma tulis itu sumber daya lainnya. Situ. Ya. Jadi kaitkan dengan ketujuh aset. Aset. Ya, kalau Kak Noli di sini memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Ya, saya kira sudah sama dengan kakak-kakak yang lain. Jadi memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah dan di luar sekolah atau lingkungan. Ya, mungkin ada tambahan juga tentang Ya, pemanfaatan aset. Jadi kita juga harus sebagai guru olahraga harus mampu memodifikasi Ya, alat-alat olahraga yang akan kita pergunakan di sekolah. Jadi kita harus pintar memodifikasi supaya kalau misalnya tidak ada bola. orang boleh manfaatkan apa? Misalnya kalau mau tolak peluru, kalau tidak ada peluru, berarti orang boleh manfaatkan batu atau kertas. Ya. Jadi mahir memodifikasi. Terima kasih. Nah, sini kemudian Kak Bendix. Aset thinking adalah suatu pemikiran atau berpikir lebih positif pada pengguna aset di sekolah. Ya. Jadi jangan orang karena tompe fasilitas orang masa bodoh. Jadi tetap orang berpikir secara positif bagaimana kita memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah. Ya. Ini sudah kita bahas tadi, asset based thinking dan keistimewaannya sudah. Saya sudah diskusikan tadi. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran pada saat ini, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Jadi di sini kita memanfaatkan aset lingkungan. Selanjutnya kakak-kakak di sini ada studi kasus, boleh di screenshot atau di foto.
karena kita akan berdiskusi tentang studi kasus ini. Karena cuma ada 5 orang, maka kita bentuk 2 kelompok saja. Jadi ada yang 3. Silakan kakak-kakak foto, boleh screenshot supaya DP soal, karena sebentar kalau kita berpindah ke room ini akan hilang dia punya studi kasusnya ini. Screenshot. Nggak terlalu jelas agak gelap ini, kecil. Kecil DP. DP tampilan. Iyo, DP huruf kecil. Jangan mati mau foto, nggak kentara. Boleh dari 4 orang, boleh sebesar Boleh sebesar. sendiri 4 orang ke layar. So sepak di kursor kamu ada di situ tulisnya 150%. Boleh? Ya, tapi ini. Berapa lihat kakak-kakak? Sudah lebih besar atau tak kecil? Tak kecil. Hah? Sebesar pula. Kamu yang tadi. Lebih kecil ini. Itu Nah, Loh, suka lamatan Coba sudah, foto. boleh? Boleh ini? Atau tambah lagi? Boleh. Tambah lagi. So habis. Habis. Sudah? Oh, boleh. Boleh. Jadi waktunya orang diskusi untuk sesi, studi kasus 3 ini boleh 10 menit. Kakak baca aja supaya orang baca aja dulu DP penjelasan. Nggak, studi Boleh kasus. baca supaya. Iyo, mungkin ada muda-muda yang boleh baca kakak-kakak yang lain. Atau 15 kali 15 terlalu lama Kang. Ya. Yang Jadi ada dia muda punya boleh baca. pada saat Oh ya. Sudah screenshot tuh. Boleh. Ini kalau screenshot di HP. Ya. Ini untuk pertanyaannya dari studi kasus 3. Foto Jo. Sebesar sedikit. Boleh? Sudah. Boleh. Screenshot Jo. Nanti sebentar di room 1 ada David, Gregorius, Kak Dendix. Di room 2 ada Kak Presi dan Kak Noldi. Oke. Udah siap. Silakan join di diskusi di grup masing-masing.